Haleluya, salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Di mana di malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami merenungkan firman Tuhan sebelum kami beristirahat di malam hari ini. Itu sebabnya saat ini Tuhan, urapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman-Mu, kami siap diteguhkan oleh firman-Mu, dihiburkan, dikuatkan, dan diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dan Engkau mengurapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami sukacita di dalam perjalanan hidup. Sukacita adalah sesuatu yang sangat didambakan oleh setiap manusia di dunia ini. Manusia melakukan apa saja untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan sukacita. Manusia berjuang habis-habisan untuk mendapatkan sukacita. Tetapi seringkali manusia salah memburu sukacita karena mereka salah mencari sumber sukacita itu. Itu sebabnya saudara tidak heran kalau banyak manusia yang setelah mencapai puncak tertinggi dalam hidupnya, tapi mereka akhirnya mengalami kekosongan. Mereka akhirnya mengalami keputusasaan. Sehingga tidak sedikit akhirnya orang-orang yang sudah berhasil akhirnya mati karena obat penenang, mati karena obat tidur dan sebagainya. Kenapa saudara? Karena setelah mereka mencapai, meraih semua yang mereka cari, yang mereka pikir itu bisa memberikan sukacita, kebahagiaan dalam hidup mereka, ternyata mereka salah. Dan mereka tidak menemukan sukacita sama sekali ketika mereka meraih itu semua. Bagaimana dengan perjalanan hidup kita saudara? Tentu saja saya percaya kita semua merindukan sukacita melimpah dalam hidup kita. Tapi yang menjadi pertanyaannya hari ini, apakah kita sudah mendasarkan sukacita kita kepada sumber yang benar, sehingga kita mencari sumber itu? Itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara. Pastikan malam hari ini saudara memahami apa yang menjadi sumber sukacita, bagaimana saudara mengalami sukacita sepenuhnya dalam hidup saudara, sehingga harapannya melalui renungan ini saudara, di dalam perjalanan hidup saudara, saudara mengalami sukacita yang sejati, sukacita yang penuh. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita malam hari ini saudara adalah dari Mazmur pasal 16 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan kita gali untuk menemukan maksud Tuhan, dan kemudian akan dijelaskan secara sistematis kepada saudara, sehingga saudara dapat memahaminya dengan gampang. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku.
Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana ayat-ayat ini merupakan mazmur dari Daud. Dan yang mau diungkapkan oleh Daud dari mazmurnya ini adalah bahwa ada perbedaan antara orang saleh dan orang yang menyembah berhala, orang yang tidak menyembah Tuhan. Di mana orang-orang saleh, orang-orang yang hidup benar, mereka akan mengalami kebahagiaan. Sehingga Daud berkata bahwa orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Sedangkan orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang tidak menyembah Tuhan, di ayat 4 dikatakan, bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Itu sebabnya Daud kemudian berkata, dia membuat keputusan, dia membuat kesimpulan, aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Jadi setelah menjelaskan ada perbedaan yang terjadi dalam hidup orang yang menyembah Tuhan, yang hidup dalam kebenaran, dengan orang yang hidup menyembah berhala, yang tidak menyembah Tuhan, di mana orang-orang yang hidup dalam kebenaran, orang-orang yang hidup dalam penyembahan kepada Tuhan, mereka orang-orang yang dimuliakan. Sedangkan orang-orang yang hidup dalam penyembahan berhala, tidak menyembah Tuhan, kesedihan mereka bertambah-tambah. Dan kemudian saudara, selanjutnya di ayat 9, Daud menegaskan bahwa sebab itu hatiku bersukacita. Dia berkata hatiku bersukacita. Dan kemudian dan jiwaku bersorak-sorak. Dia menyebut hati bersukacita, jiwanya bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Dia menyebutkan lengkap, saudara. Lengkap dalam diri manusia, baik hati, jiwa, dan tubuh. Hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorak, tubuhku diam dengan tentram. Itu yang saya sebut dengan sukacita penuh, saudara. Kebahagiaan penuh. Baik hati, jiwa, dan tubuhnya mengalami sukacita, mengalami ketentraman, mengalami damai. Bukankah itu yang kita rindukan, saudara, dalam kehidupan ini, di mana secara seimbang kita mengalami damai, sukacita, kebahagiaan dalam hidup kita, baik hati kita, jiwa kita, dan tubuh kita. Ada begitu banyak orang yang tidak seimbang, saudara, sehingga pada akhirnya mereka tidak mengalami kebahagiaan yang penuh. Ada orang yang terlalu fokus kepada jasmani, mereka mencari kebahagiaan jasmani, sedangkan jiwa dan hati mereka kosong.
dan mereka tidak akan pernah mengalami sukacita yang penuh. Itu yang tadi di awal saya bilang, saudara. Ada orang yang semua yang mereka inginkan tercapai. Mereka menjadi orang yang terkenal, artis yang terkenal, kaya raya. Segala sesuatu yang mereka ingin mereka punya, tapi matinya akhirnya karena obat tenang. Kenapa? Karena mereka tidak mengalami ketenangan. Karena mereka tidak mengalami kedamaian. Kenapa itu bisa terjadi? Terlalu fokus terhadap hal-hal yang berhubungan dengan jasmani, materi, dan sebagainya. Sedangkan jiwa dan hatinya kosong. Ada juga orang yang terlalu fokus kepada jiwanya. Apa yang menjadi kesenangan, apa yang menjadi sukacita menurut pandangan dunia, sehingga mereka sibuk dengan rekreasi misalnya, mereka sibuk dengan mencari kesenangan-kesenangan. Tapi pada akhirnya itu juga akan mengalami kekosongan, karena hati itu yang paling utama, yang perlu dicukupkan, yang perlu dipenuhi kebahagiaannya. Tapi di sini, saudara, yang luar biasa, Daud ini menegaskan bahwa hatinya juga tenang, hatinya penuh sukacita, jiwanya juga mengalami ketentraman, dan kemudian tubuhnya juga mengalami ketentraman. Jadi ada sorak-sorai, ada sukacita, ada ketentraman yang dia alami, baik tubuh, jiwa, dan hatinya. Hati itu mewakili rohnya, saudara. Jadi kalau kita melihat di sini, ada sukacita penuh yang dialami oleh Daud. Dan kemudian selanjutnya dalam ayat ini dia menegaskan di ayat 10, saudara, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Kemudian ayat 11, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di hadapan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dia mengalami sukacita berlimpah-limpah. Di mana dia mengalami sukacita yang penuh, baik hati, jiwa, dan tubuhnya, saudara, di hadapan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Karena dia katakan di sana Tuhan menuntun dia, Tuhan mengarahkan kehidupannya, dan tidak membiarkan dia binasa. Tuhan melindungi, menyertai, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi sukacita dan kebahagiaan penuh itu ada pada Tuhan. Tuhanlah yang sanggup memberikan sukacita di hati, Tuhan yang sanggup memberikan sukacita bagi jiwa kita, dan Tuhan juga yang sanggup memberikan ketentraman, ketenangan bagi tubuh kita. Karena dialah yang menciptakan kita, baik tubuh, jiwa, dan roh kita, saudara. Dan dia yang tahu bagaimana supaya hati, jiwa, dan tubuh kita mengalami kebahagiaan, mengalami ketentraman. Dan itu yang dialami oleh Daud. Tentram, bahagia, tenang, bersukacita, tubuh, jiwa, dan rohnya. Nah sekarang, saudara, yang saya ingin kita belajar bersama di dalam renungan malam hari ini adalah bagaimana, apa yang dilakukan Daud sehingga dia mengalami sukacita yang penuh itu. Karena dikatakan tadi di ayat 9, sebab itu hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab itu. Jadi ada alasan sehingga dia mengalami sukacita hati, mengalami ketentraman tubuh, mengalami sorak-sorai jiwanya, mengalami kebahagiaan penuh. Apa yang menjadi alasan itu? Ada 3 alasan yang dia ungkapkan, saudara, mulai ayat yang ke-5. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Saudara, Daud sadar bahwa di dekat Tuhanlah sukacita penuh itu dia temukan. Karena Tuhanlah yang menjadi sumber sukacita baik hati, jiwa, dan tubuhnya. Itu sebabnya yang pertama yang dia lakukan, dia ungkapkan di ayat 5, saudara. Dia berkata, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Lalu kemudian ayat 6 dia berkata bahwa tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat permai, milik pusakaku yang menyenangkan hatiku. Jadi Daud mengungkapkan bahwa ada bagian warisan yang dia terima.
Ada bagian warisan milik pusaka yang diberi kepada dia. Tapi di atas semuanya itu, dia berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku." Dan dia juga berkata bahwa semua bagian warisan yang dia terima itu karena Tuhan yang meneguhkannya. Tuhan yang memberikannya sehingga dia mendapatkan itu. Artinya yang pertama, saudara, dia sadar bahwa dia butuh bagian warisan, dia butuh perkara dunia, dia butuh semuanya itu. Tetapi dia berkata bahwa Tuhanlah yang menjadi bagian warisannya. Artinya di atas semua yang dia perlu, di atas semua bagian yang dia terima, di atas itu semua dia membuat Tuhanlah yang menjadi yang terutama. Tuhanlah yang menjadi bagian warisannya. Artinya dia menjadikan Tuhan yang paling berharga, Tuhan yang paling utama, melebihi dari segala perkara di dunia ini. Itu sebabnya dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kemudian di ayat 10 tadi dia berkata, "Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah." Ketika dia menjadikan Tuhan yang terutama, dia mengikuti tuntunan Tuhan. Bahkan dia akhirnya mengalami Tuhan memberi petunjuk kepada jalan kehidupan bagi dia. Dan kemudian ketika dia dekat dengan Tuhan, di sana dia temukan sukacita yang berlimpah-limpah, tubuh, jiwa, dan rohnya, saudara. Jadi yang pertama, bagaimana untuk kita mengalami sukacita penuh dalam hidup kita? Jadikan Tuhan yang paling utama, jadikan Tuhan yang paling berharga. Seringkali di video-video renungan ini saya menegaskan, saudara, bahwa jangan pernah berkat Tuhan membuat saudara menjauh dari Tuhan. Kalau Daud tadi berkata bahwa ada bagian yang dia terima, ada berkat yang diterima, ada milik pusaka warisan yang dia terima, dan dia sadar bahwa itu Tuhan yang menentukan sehingga dia terima. Dan atas semuanya itu dia tetap berkata, Tuhanlah yang menjadi bagian warisanku, Tuhanlah yang paling berharga. Artinya dia diberkati, Tuhan menyatakan janji-janjinya bagi dia, apa yang menjadi bagiannya digenapi oleh Tuhan. Tapi di atas semuanya itu dia tetap menjadikan Tuhan yang terutama, yang paling berharga. Terlalu banyak orang yang meminta doa, meminta berseru supaya Tuhan memberkati, tetapi setelah diberkati, saudara, akhirnya mereka melupakan Tuhan. Adakah saudara lihat di sekeliling saudara yang demikian? Terlalu banyak. Saya mengalami, saya melayani, ada jemaat-jemaat juga yang begitu, saudara. Dulu hidupnya susah, dan kemudian minta doa, berkata, "Pendeta, doakan saya, doakan keluarga saya, kami rindu diberkati." Setelah diberkati, mereka akhirnya lupa Tuhan dan tidak beribadah kepada Tuhan. Dan yang demikian, saudara, biasanya endingnya hancur lebur. Kenapa, saudara? Karena mereka mempermainkan Tuhan. Saya melihat orang-orang yang demikian pada akhirnya hancur sekali. Kenapa? Bukan karena Tuhan menghancurkan mereka menurut saya, tapi karena mereka melupakan Tuhan, akhirnya Tuhan lepas tangan, kesempatan bagi iblis menghancurkan hidup mereka habis-habisan. Itu sebabnya bagaimana supaya kita mengalami kedamaian, ketentraman, sukacita terus sepenuhnya dalam hidup kita. Saat saudara diberkati, tetap jadikan Tuhan yang terutama. Karena kalau tidak, saudara, maka kehancuran yang akan diterima. Kalau kehancuran, iblis menghancurkan hidup kita, maka tidak akan ada lagi sukacita, hati, jiwa, dan tubuh kita. Tapi kalau kita diberkati, tapi Tuhan tetap yang menjadi utama, kita lebih diberkati lagi, tetap Tuhan yang menjadi lebih utama. Lebih diberkati lagi, Tuhan tetap menjadi yang utama. Saudara akan mengalami kebahagiaan penuh dalam hidup saudara. Jadi yang pertama, mari kita belajar seperti Daud. Tuhanlah bagianku, Tuhanlah warisanku, Tuhanlah yang terutama. Semua berkat yang aku terima ini dari Tuhan, dan aku tidak akan mau salah fokus, beralih fokus. Tuhan tetap yang terutama. Kalau itu yang terjadi, saudara, dalam hidup saudara, saudara akan mengalami kedamaian, ketentraman di dalam kehidupan. Jadi yang pertama, jadikan Tuhan yang paling berharga. Yang kedua, saudara, ayat yang ke-7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam
hati nuraniku mengajari aku. Saudara, baru saja dia berkata bahwa dia menerima warisan yang menjadi bagiannya, dan Tuhan memberikan dia warisan di tempat-tempat yang permai, warisan yang luar biasa. Tetapi akhirnya ayat 7 dia berkata, aku memuji Tuhan. Tapi bukan atas apa yang Tuhan berkatkan bagi dia, apa yang Tuhan karuniakan, anugerahkan bagi dia. Tapi dia berkata, aku memuji Tuhan yang telah menasihati aku, yang pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Jadi alasan kedua ketika dia berkata ayat 9, sebab itu hatiku bersuka cita, jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku diam dengan tentram. Alasan kedua adalah di mana dia memuji Tuhan oleh karena dia dinasihati Tuhan. Oleh karena Tuhan memberi nasihat, Tuhan mengajar hati nuraninya pada waktu malam. Artinya, sekalipun di ayat 6 dia berkata bahwa dia terima warisan dari Tuhan, warisan yang luar biasa, tapi dia memuji Tuhan bukan atas itu semua, saudara. Sekalipun atas itu tentu saja dia akan bersyukur, bersuka cita dan sebagainya, tapi dia memuji Tuhan atas nasihat yang Tuhan beri, atas tuntunan Tuhan. Tuhan mengajar dia. Lebih daripada berkat-berkat yang dia terima, bagi Daud hal yang lebih berharga juga dari itu adalah nasihat Tuhan. Hal yang lebih berharga daripada berkat, keberhasilan, kesuksesan adalah tuntunan Tuhan. Dia dinasihati Tuhan, dia diajari oleh Tuhan, akhirnya dia memuji Tuhan. Seringkali, saudara, ucapan syukur kita memuji, menyembah Tuhan hanya sekelas ketika kita menerima berkat. Ketika kita diberkati, kita bersaksi, haleluya, puji Tuhan, Tuhan luar biasa, aku diberkati. Ya, itu sesuatu yang sangat baik. Kita diberkati, kita bersyukur. Ketika kita diberkati, itu sangat baik, saudara. Tetapi kalau fokus kita hanya sampai di situ, kedewasaan kita hanya sampai di situ, kita tidak akan mengalami sukacita penuh. Daud bukan lagi sampai sekelas terima berkat, memuji Tuhan, bersyukur, mengagungkan Tuhan. Tapi ketika Tuhan menasihati dia, menegur dia, membimbing dia, bahkan kadang-kadang pengajaran Tuhan itu, nasihat Tuhan itu berbentuk cambukan, atas itulah dia memuji Tuhan. Kenapa? Karena dia sadar hidupnya harus diproses, hidupnya harus dibentuk. Jadi sukacitanya itu melebihi berkat-berkat adalah pembentukan dan pemrosesan atas dirinya. Ketika Tuhan menasihati dia, mengajar dia dengan berbagai bentuk yang mungkin Tuhan beri, nasihat dan pengajaran itu bagi dia, atas itulah dia bersukacita. Jadi kelas kedewasaan Daud ini, saudara, luar biasa. Dia bersukacita ketika Tuhan mengajar, memproses, menasihati kehidupannya. Itu sebabnya sekali lagi ayat 9 dia berkata, sebab itu. Sebab apa? Sebab dia memuji Tuhan karena Tuhan menasihati, menegur, membimbing, kadang menyambuk dia, mengajar dia, dan dia bersukacita atas itu. Maka akhirnya ayat 9, sebab itu hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorak, tubuhku diam dengan tentram. Hari ini sejauh apa ucapan syukur saudara? Setingkat apa pujian syukur saudara naikkan kepada Tuhan? Kalau saudara bersyukur atas berkat-berkat Tuhan, ya itu sangat baik. Tapi bagaimana kalau Tuhan memproses hidup saudara? Masihkah saudara bersyukur dan memuji Tuhan? Bagaimana dalam proses itu kadang Tuhan menegur saudara karena ada hal yang harus diubah dalam hidup saudara, dan teguran itu kadang-kadang melalui cambukan. Apakah saudara masih bisa berkata puji Tuhan? Saudara, Daud sampai di kelas itu, di mana sukacitanya dia memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, bukan lagi hanya sekedar ketika dia terima berkat, tapi ketika dia tahu bahwa dia sedang menjalani satu proses, dan kemudian ketika dia ditegur, ketika dia dinasehati, diajar oleh Tuhan,
itulah sukacita, itulah syukur dan pujian yang dia naikkan bagi Tuhan. Jadi kenapa Daud ini mengalami sukacita penuh, saudara? Karena dia bersyukur memuji Tuhan ketika hidupnya diproses, dinasihati, diajar oleh Tuhan. Saudara, bagi Tuhan, hidup saudara jauh lebih penting daripada keberhasilan yang saudara capai. Hidup saudara jauh lebih penting daripada berkat-berkat, kedudukan, dan sebagainya. Hidup saudara jauh lebih penting. Itu sebabnya bagi Tuhan, memproses hidup saudara jauh lebih penting daripada memberkati saudara. Memproses hidup saudara jauh lebih penting daripada keberhasilan yang saudara capai dalam hidup saudara. Itu sebabnya biarlah hari ini kita berkata seperti Daud, "Ya Tuhan, aku siap diproses. Aku bersyukur Engkau menasihati aku. Aku bersyukur Engkau mengajari aku siang dan malam. Engkau mengajari aku, memproses aku, menasihati aku. Aku bersyukur." Seharusnya tingkat kerohanian kita sampai di sana, saudara. Kalau kita mampu bersyukur ketika Tuhan memproses kita, maka seperti yang dialami oleh Daud, "Sebab itu hatiku bersuka cita, jiwaku bersorak-sorak, tubuhku diam dengan tentram." Kebahagiaan penuh akan kita alami di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, saudara, hidup saudara penting bagi Tuhan. Hidup saudara jauh lebih berharga dari apapun yang saudara capai. Itu sebabnya memproses saudara itu jauh lebih penting daripada hanya memberkati kehidupan saudara. Jadi saat ini, saudara, mari kita pentingkan pemrosesan dalam hidup kita. Kalau kita siap diproses, kita jalani prosesnya, pada endingnya kita akan mengalami kebahagiaan penuh. Jadi berproseslah dalam Tuhan, siaplah diproses oleh Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, alasan ketiga sehingga Daud mengalami kebahagiaan penuh di dalam kehidupannya adalah ayat yang ke-8, di mana dia berkata, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Dia berkata dan menegaskan, saudara, bahwa aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Dia berdiri di sebelah kananku, artinya Tuhan membela dia, dan dia tidak akan goyah. Dari kalimat ini, saudara, bahwa dalam sikap yang diambil oleh Daud ada tantangan, ada pergumulan juga yang pasti dia hadapi. Dalam kehidupannya ada masalah, persoalan, pergumulan yang pasti dia hadapi. Dan dalam itu, saudara, dia berkata dia tidak goyah karena dia menjadikan Tuhan menjadi kota bentengnya. Dia menjadikan Tuhan perlindungannya dengan tetap fokus memandang kepada Tuhan, mengharapkan pertolongan Tuhan, merindukan Tuhan menolong dia dalam segala pergumulan yang dia alami di dalam kehidupannya. Jadi ketika dia menghadapi pergumulan yang berat mungkin, kalau kita lihat dalam kehidupan Daud, seringkali dia menghadapi situasi-situasi sulit. Kita sudah pernah belajar di video sebelumnya, bagaimana satu kali Daud sangat terjepit oleh masalah. Tapi dalam situasi yang terjepit oleh masalah itu, Daud action dengan begitu luar biasa, sehingga akhirnya masalah itu dia selesaikan. Mujizat Tuhan terjadi. Demikian juga di sini kembali Daud menegaskan, saudara, bahwa dia tidak goyah. Artinya ada tantangan, ada persoalan, ada masalah, ada penyakit dan sebagainya yang mungkin saja dihadapi dalam hidupnya. Tapi atas semuanya itu dia tidak goyah. Kenapa? Karena sekali lagi, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan dalam segala situasi yang dia alami. Dia fokus kepada Tuhan, mengharapkan pertolongan dan mujizat Tuhan dalam semua masalah, persoalan yang dia alami. Dan kemudian ketika dia menegaskan, dia memandang kepada Tuhan, yang dia alami adalah Allah berdiri di sebelah kanannya, membela dia, memberi kemenangan bagi dia. Jadi wajar, saudara, akhirnya ayat 9 dia berkata, "Sebab itu hatiku bersuka cita, jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku diam dengan tentram." Dia mengalami sukacita dan kebahagiaan penuh di dalam kehidupannya. Saudara, hari ini mari kita lihat ke dalam diri kita. Apakah dalam semua masalah, persoalan yang kita alami, kita tetap mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan?
Seringkali masalah dan persoalan mengalihkan pandangan kita dari Tuhan, dan akhirnya masalah lebih besar yang terjadi. Seringkali orang-orang ketika menghadapi masalah, dia mencari pelarian. Seringkali akhirnya sikap yang demikian, saudara, akhirnya menimbulkan masalah yang baru, bahkan kadang lebih besar. Seharusnya dalam semua masalah persoalan yang kita alami, arahkan pandangan kepada Tuhan, harapkan pertolongan dari Tuhan, maka pada akhirnya kita akan melihat dan menyaksikan pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, sehingga pada akhirnya kita mengalami sukacita penuh. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Kita sudah belajar bersama bagaimana Daud mengalami sukacita penuh di dalam Tuhan, di dalam kehidupannya, di mana dia mengalami sukacita, hatinya bersukacita, jiwanya bersorak-sorai, tubuhnya diam dengan tentram. Artinya sepenuhnya tubuh, jiwa dan rohnya mengalami ketentraman, sukacita dan kedamaian. Dan itu terjadi, saudara, ada alasannya. Di mana ada alasan yang pertama sehingga dia mengalami sukacita penuh itu, karena dia menjadikan Tuhan yang paling utama. Sekalipun dia diberkati, dia mendapatkan janji Tuhan, dia mendapatkan warisan, tetapi atas semuanya itu, dia tetap menjadikan Tuhan yang terutama, yang paling berharga. Mari kita aplikasikan firman Tuhan ini, saudara. Tetap jadikan Tuhan yang terutama di dalam kehidupan saudara. Lalu yang kedua yang dia alami, dia lakukan sehingga dia mengalami sukacita penuh, dia memuji Tuhan, bukan atas berkat. Ya, atas berkat Tuhan dia tetap memuji Tuhan. Dalam banyak mazmur dia juga ungkapkan itu. Tetapi kali ini, melebihi dari itu, dia memuji Tuhan karena Tuhan menasihati, mengajar dia, membentuk dan memproses hidupnya. Dia bersyukur. Bahkan kadang-kadang pembentukan dan pemprosesan itu begitu menyakitkan, tapi dia tetap memuji Tuhan. Lalu yang terakhir, saudara, dia senantiasa memandang kepada Tuhan atas masalah persoalan yang dia alami, sehingga dia tidak goyah, dan akhirnya dia mengalami sukacita. Mari kita aplikasikan dalam hidup kita, saudara. Jika kita rindu mengalami sukacita penuh dalam perjalanan hidup kita, maka yang pertama, jadikanlah Tuhan tetap yang paling utama dalam segala situasi dalam hidup saudara. Yang kedua, siaplah diproses oleh Tuhan dan muliakan Dia, puji Dia ketika saudara diproses, sekalipun terkadang prosesnya menyakitkan. Kemudian yang ketiga, saudara, senantiasa arahkan pandangan saudara kepada Tuhan saat ada masalah persoalan yang menindih kehidupan saudara. Mari terapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, saudara. Maka sukacita penuh akan kita alami di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan, raih janji-janji firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Malam hari ini kembali kami bersyukur ya Tuhan, atas kasih karunia-Mu yang dahsyat bagi kami. Kami sudah belajar firman-Mu bersama ya Tuhan, di mana firman-Mu menegaskan kepada kami bahwa kami bisa mengalami sukacita penuh, baik hati, jiwa, dan roh kami. Dan itu akan terjadi ketika kami tetap mengutamakan Tuhan. Itu akan terjadi ketika kami siap diproses dan memuliakan Tuhan sekalipun prosesnya berat. Dan itu akan terjadi di dalam kehidupan kami ketika saat masalah yang berusaha untuk menggoncang hidup kami, iblis berusaha untuk menjatuhkan kami, tetapi atas semuanya itu kami tetap memandang kepada Tuhan. Maka ketika kami menerapkan firman Tuhan ini, kami akan mengalami sukacita penuh. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami mau terapkan firman-Mu dalam hidup kami. Tuhan yang terutama dalam hidup kami siap diproses dalam hidup kami, dan kami akan tetap memandang kepada Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami terima firman-Mu, kami terapkan firman-Mu. Kami raih janji firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup.
dan dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka. Saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan, memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka. Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini.
Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, dalam nama Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hyperkolesterol dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu. Sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anak-Mu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, mohonkan kesembuhan daripada-Mu, dalam nama Yesus, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan,
Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini, saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersuka cita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa Tuhan, memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan.
untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan, Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana surga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara,
Kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepada-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara.
Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap jam 7 malam, saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini, saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.